أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti tepisan pindho, Pak. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji, Mas. Terus ada sahabat yang ekstrem ngomentari, sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi, la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Paham ya? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat nggak saling kritik. Nah, ini peringatan kayak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenangnya ditinggal kerja dadan. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering guyon anakku kiai paling sukses. Aku sakit Gus. Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kulo. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nah sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ora tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko omne terus. Lah kowe nek ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ora ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus, lho alate legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya, sing dadi kiai sing nopo? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan. Atau main oplosan, itu ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mana mung napa maksiat. Eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa enggak? Kalau dalam banyak hal ya enggak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti tepisan pindho, Pak. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro to. Tapi kan niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong to. Lah kaya kodok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama kuwi mergo ngoten niku, ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas. Banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso.
traweh. Nak nganti ulama kabeh majibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam apa 1000 tahun pisan. Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Jadi Nabi nelayan sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 hari undele. Terus Sayyidah Aisyah komentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham juga maksudnya. Terus ini peringatan ke kulo jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam itu mau kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ono iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan? Orang bocah wayu melete sombong. Kowe ora ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian, ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ora takok. Lah kira ada kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tare wangi awan-awan maro masjid jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat ya janggal wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan desa kene yo apa ora makmur masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, sholat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno sholat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, wo mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojomu ngamuk. Gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah apa nyalametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono ku ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur galie. Maaf dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Nah, itu pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasi ini perilaku Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dewe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawano sholat. Fa'asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa'atajawazu fi sholati, terus sholatku tak cepet no. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi kayak kok idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam sholat kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal
hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane suwi, penumpangnya pra misoh bakal. Jadi soal is pokoknya ngadil kula lah, pokoknya nak hukum ora iso sama individu lah. Nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku yen ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karep. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mantik man ke salat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Sekarang ketemu Kiai Indonesia digosok, mandek man ke sholat terus. Perkara tiap sholat itu digaji. Malah repot kena nganti pangeran pirsa sholatem iku perkara digaji. Utawa pirsa sholatem perkara makmume akeh, nak rapati akeh makmum ora pati sholat. Dan ini bedanya Nabi mbek liyane Nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak Nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau sesuatu sahabat sing cuek mbek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda. Eling-eling gitu. Terus syariat Islam itu pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru, napa basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen, sing nyenengno, sing ora dadekno wong penting. Pokoknya gampang. Terus kiai alim-alim riyen sholat kadang kancingnya kelambi urung bener wis takbir. Kadang-kadang ya kukur-kukur, kadang sarongane ya urung bener wis napa? Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat ketok udel ya Mbah, udel ya orang isore udel. Nah saking ngalimnya spontan, inna wahala yang juru ila suarikum wa sajikum wala ila udelikum walakin yang juru ila kulubikum. Oh wow, orang delok lambi, orang delok pakaian sing didelok iku hati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udelikum. Wong batune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan pun anak sholat tak parah. Ngurorian sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu urung dikancingno ya sestakbir. Nak sholat wis ora duyani wis gak meyakinkan nek carane sholat wis. Salate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi tiange ikhlas. Timbang sing meyakinkan tapi mboten napa. Awang mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemenang nafasane mergo order. Oh, semalam. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Terus ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh dene ra teko. Bertakoki kok mboten teko sing teko akeh. Nek wong ra teko dene teko. Kok dene pantangan ana barang ora wajib kok dikira nopo. Jadi iku tugas ulama. Ora boten ngoten ki sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan. Dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin menafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajaran iso. Ajeng hanya karena gak traweh kok komentari. Musak poso pisan nek gak terawih. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kata ulama ijma, tolabul halal itu wajib. Terawih mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali. Kadang-kadang gak terawih. Tapi aja dulu itu. Tapi aja syariat no. Dan akhirnya terawih berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane terawih wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Wani ngodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan waktu itu aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah nopo.
Ya tapi nak cara kula ngene iki wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap tarawih, tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak tarawih bahwa itu tidak apa. Ya bahwa itu tidak nopo. Jadi wa in niki hadis teng Muslim rumakno kita iki ngeten. Dewe Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa ya'tahu ma khafata ayyufrada alaihi. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoknya ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Seluruh tenan gitu, gini riwayat ini kalau tenan. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, dia Ka'bah sing kondang, sing keramat. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji. Karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Talha al-Hajabi, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulin Nabi ku sholat di jero Nabi. Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah ra repot. Piye saja. Mulane kabeh ulama, akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Oh ya ono ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok nek takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi gedun. Saiki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat di Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng nonton itu ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah ke pejabat aja tetap mulai tangkap berapa? Mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan selengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Sawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30, fit, clear. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa.
Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana Mbak? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dihilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga kan, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 itu di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang juga apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Banding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu kan, ya gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu dulu. Saya boleh nggak dulu di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh
Jamak kan? Boleh nggak? Boleh, karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang kok enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensi. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Kapan orang kaya punya jet pribadi, ada Ronaldo masuk Islam, itu bisa nggak puasa? Karena begini, misalnya dia contohnya orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Akan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barang saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta.
Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan nggak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama, ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, mengalami lintasan apa? Waktu. Mulai dulu itu sudah dibicara. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak sih. Bareng balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus sudah repot-repot mau tinggal turu loh sinetron untuk buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang dilewati khatul istiwa itu nyata, fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak ajaran pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam hilang waktunya. Meskipun mereka bisa bilang mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari? Apa asal jumlahnya?
imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Nah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya, karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah. Dia itu terkenal nggak pernah kalah. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Semenjak itu profesornya mangkal. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik.
Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, nah, bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan kan nanti ketemu di titik sama-sama di bulan. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat enggak? Lalu sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana?